Mulai tahun ini, wisuda sekolah sudah dilarang. Loh, kenapa dilarang, Pak? Iya, Pak. Kami kan pengen wisuda juga, kayak anak kuliahan. Kalian itu masih SMA-nya. Nggak perlulah pakai wisuda-wisudaan. Alah, anak TK aja wisudanya, Pak. Masa kami enggak? Pokoknya enggak ada wisuda-wisuda. Titik. Ya tapi kenapa ditiadakan, Pak? Apa sebabnya? Ya karena biaya wisuda itu mahal. Nggak semua orang mampu. Mahal apanya, Pak? Cuman 1 juta doangnya. Sejuta doang? Doang? Iya, 1 juta doang. Murahnya itu, Pak. Gigi kau lah 1 juta murah, Sul. Utangmu aja goceng sama aku belum kau bayar. Iya, kalau itu beda lah, Dik. Ya pokoknya wisuda ditiadakan, dilarang. Ada yang keberatan dengan ini? Aku keberatan sekali, Pak. Ya, kenapa kau keberatan? Ya soalnya aku angkat meja, Pak. Keberatan kali. Memang jatuh. Bantuin. Banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia, si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting. Karena memang bapaknya juga keriting, namanya Agus, Pak. Dan mamanya pun keriting, namanya Agustina. Neneknya pun keriting, kakeknya juga keriting. Adeknya pun keriting, kucingnya pun keriting. Tapi ketika si Agus ini baru lahir, dia itu nggak keriting. Wah, angsa. Kaget gue, woi. Si Agus ini kok nggak keriting rambutnya ya, kayak aku? Ya bagus lah, Pak, kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan? Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa, jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut Mama. Bisa jadi itu, Pak. Pak, selamat ya, anaknya udah menetas. Oh iya, makasih, Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka. Setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga, ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu. Semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihatlah si Agus itu. Ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat. Segitiga mungkin. Woi, Gus. Yang udah agak lainnya kau? Bapak kau lah agak lain. Mana ada aku agak lain ya? Yang melawannya kau? Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya? Mau ku tumbuh lah kau. Kasih tahu kalian sama bapakku ya. Kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak. Kenapa, Gus? Agus sedih, Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain, Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Suka kau lah. Kwek. Inilah kisah hidup si Dika ini. Sok cool kali basi Anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan. Karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum. Namanya Jupri. Dan ibunya si Dika ini namanya Seli. Mereka ini bertemu karena ada mangga. Ku ambil selagi nggak ada orangnya. Jangan kau curi manggaku itu. Enggak. Udahlah. Udah ketahuan kau. Maaf Om, ada apa ini Pak? Nih, ada nyuri mangga. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya. Yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melahirkan ini Pak. Melahirkan apa Ma? Anak kita udah lahir Ma. Tapi kok langsung gede anak kita, Pak? Biar lama, biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh iya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh iya? BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si Dika ini gak pernah betah lama-lama di rumahnya. Karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno. Ma, mainkan Ma. Malas kan, Pak. Mendengar Pak, Neno. Ma, mainkan Ma. Malas sekali aku di rumah. Mending di sini. Wih. Ada mangga, Cok. Woi, mau kau curi manggaku kan? Lari, jangan lari kau, woi. Mana anak kalian itu, Emang ada apa, Pak? Dicurinya manggaku tadi. Ya udah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nanti saya marahi dia, Pak. Saya hukum nanti dia, Pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga Pak Sugi itu? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang gatal aja tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya, Dika. Bapak dulu itu baik. Nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda mah. Lagian kan cuma sekalinya mah. Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya. Nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko. Dan ini ibunya, namanya Siti.
Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya, si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang, tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa, anak kesayangan papa, sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, Pa. Ah, masa, Ma? Nggak ada ku dengar. Iya, Pa. Dengarlah baik-baik. Loh iya, kayak ada suara bayi, Ma. Tapi kayaknya di luar, Ma. Ayo kita lihat, Pa, keluar. Ayo, Pa. Ma, betul, Ma. Itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya, Pa. Ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ, Pak? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pak. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pak, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udahlah, Ma, kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pak. Ambillah, Pak, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pak, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pak. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Yeay. Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine, anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus aku kembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet, Om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Ini buat kamu, ini Dina. Gak usah, Om. Aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu gak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya, Pak. Kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal. Empuk. Namamu Jordi ya, nak? Jordi botak. Wah. Lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat lah ini. Woi, Cil. Sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada, Bang, 500 juta. 500 peraknya ada, Bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu, ha? Enggak ada aku apa-apain dia, Om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M, Pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu, Bapak? Ya tahu lah. Kau, Jordi, kalau jagoan, sini, lawan Bapak. Ayolah. Bentar. Kenapa, Ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3... mulai! Ya! Ini adalah kisah hidup tentang si Samsul yang banyak gaya dan juga sok imut ini. Si Samsul ini terlahir di keluarga yang agak kaya ya kan. Dan si botak ini adalah bapaknya, namanya Faisal. Faisal bapakku. Udah. Dan kalau ini adalah mamaknya, namanya Yanto. Yanti. Mereka ini dulu bertemu di pegunungan Himalaya saat mencari buah durian.
Kamu? Kita nikah yuk. Ayo. Dan pada akhirnya mereka menikah juga ya kan. Dan setelah beberapa abad menikah, mereka belum punya anak juga. Sehingga mereka pergi periksa ke dokter gigi. Apakah kami bisa punya anak, Dok? Setelah saya periksa tadi, ternyata bapak ini tidak bisa melahirkan. Artinya, kami nggak bakal bisa punya anak lagi lah. Setelah selesai periksa, mereka pulang dengan rasa kecewa. Aku pengen kali loh punya anak. Sama, Papa juga pengen. Papa ada ide nih, biar kita bisa punya anak, Ma. Ide apa, Pa? Ini dia. Gini caranya, Ma. Lihat ya, Ma. Papa, lagi ngapain itu? Ya lagi download anak lah, Ma. Lihat ini, Ha. Emang bisa download anak di sini, Pa? Ya bisa lah, ini lagi loading, Ma. Lihat, Ma. Setelah nunggu loading beberapa tahun, akhirnya... Yeay! Udah 100% Ma loadingnya, Ma. Tapi, mana anaknya, Pa? Nah, ini Ma anak yang ku download tadi, Ma. Namanya kita kasih Sumsal aja ya, Ma. Jangan, Pa. Samsul aja kita bikin namanya. Nah, itu pun jadi, Ma. Namamu sekarang Samsul ya. Guk. Au. Loh. Kok kayak gitu ya? Kayaknya Papa salah download suaranya ini. Download lagi lah, Pa, yang betul suaranya. Iya, bentar, Ma. Ini lagi Papa download suaranya yang baru. Aku di mana? Ada cewek. Nggak botul lagi nih. Kayaknya udah error ini. Papa, jangan, Pak.